Neni Cici segera mengerutkan kening. Benar-benar keterlaluan, harus banget ya menimpakan lumpur ini kepadaku. Sungguh merepotkan. Kalau terjadi sesuatu, aku tinggal mengaktifkan fungsi penyerap serangan saja. Sedang tidak tahu harus berbuat apa. Ia tiba-tiba melihat selir Duen datang. Neni Cici segera memilih wanita itu sebagai kartu asnya. Neni Cici membuka panel pratinjau dialog sistem, lalu mengubah beberapa kata, jadilah karyanya sendiri. Selir Duen berjalan mendekati selir Mulia Dong, berkata tanpa ekspresi. Kakak selir mulia, adik itu baru masuk istana belum mengerti aturan. Kakak cukup bersabar sedikit saja. Untuk apa terlalu diperhitungkan? Selir Mulia Dong yang tadinya menargetkan Neni Tiu dan Kutu Cam. Begitu mendengar selir Duen berkata begitu, langsung berbalik 180 derajat. Langsung menyerang dengan pukulan dan tendangan bertubi-tubi. Kau pikir dengan mengandalkan permaisuri kau bisa tidak sopan kepadaku? Hari ini, aku akan memberimu tahu siapa yang akan mati duluan. Kau atau aku? Setelah kejadian ini, Nin Tiu telah menyelesaikan misi, kemajuan mencapai 4%. Latar beralih ke Istana Timur. Istana Cui, tempat tinggal Kutu Cam. Dayang lamanya melemparkan bantal kepada Nin Tiu, berkata, jangan hanya bermalas-malasan begitu. Cepat ganti spray, selimut, dan bantal untuk nona muda. Nin Ciu jelas tidak senang. Kita ini sama-sama pelayan, kenapa melempar-lempar? Saat itu Kutu Cam keluar dan berkata, Ali, kamu pergi bekerja, saya ada yang ingin dibicarakan dengan Tiao Tiao. Tai Lin terkejut mendengarnya. Kutu Cam berkata dengan cerdik, sejak dulu kamu selalu membantuku membereskan selimut dan bantal. Dia baru datang melayani, tidak mungkin dia mengerti aku sebaik kamu. Jadi aku meminta kamu yang melakukannya. Tai Lin mendengarnya lalu mengangguk senang, memeluk setumpuk selimut dan bantal untuk dibereskan. Saat itu Kutu Cam baru bertanya kepada Nin Ciu, bagaimana kamu tahu tandu selir Mulia Dong akan bermasalah? Nin Ciu tersenyum dan berkata, hamba hanya menebak-nebak saja. Hari ini nona muda sudah membantu permaisuri. Selir mulia pasti akan menyulitkan. Tidak akan mudah membiarkan nona muda begitu saja. Dulu hamba pernah melayani kaisar di istana kekaisaran, jadi hamba tahu bagaimana membaca ekspresi orang lain dan memahami aturan istana. Kutu Cam yang mendengar sampai sini, langsung menggenggam tangan Nin Ciu meminta bantuan. Kalau begitu, nanti di istana kalau ada yang bertindak bodoh, kamu bantu saya menghadapinya. Setelah selesai, ia kembali dan melihat majikannya sedang akrab menggenggam tangan Nin Ciu. Tai Lin segera memisahkan tangan keduanya, lalu bertanya, Nona, siapa yang Anda biarkan dia hadapi? Selesai bicara, ia melotot ke arah Nin Ciu. Hati manusia sulit ditebak, di istana tidak ada yang bisa dipercaya. Jangan-jangan dia adalah orang suruhan selir mana yang dikirim untuk mencelakai Nona. Tiu bukan orang seperti itu. Kutu Cam berkata sambil tersenyum pahit. Sementara itu, Nin Tiu dengan wajah muram berpikir dalam hati, aku ingin menghadapimu lebih dulu. Tepat pada saat ini, pintu kamar terdorong terbuka. Seorang Kasim dan 3 dayang muncul. Nonaku, kami hamba adalah orang yang dikirim dari Departemen Urusan Dalam Negeri untuk melayani Anda. Siapa nama kalian? Tanya Kutu Cam. Kami hamba adalah orang baru dari Departemen Urusan Dalam Negeri, ditugaskan ke sini. Setelah ini mengikuti majikan. Apapun yang majikan panggil, kami hamba akan memanggilnya seperti itu. Tiu, kamu pintar, coba kamu pikirkan nama untuk mereka. Mendengar Kutu Cam berkata begitu, Nin Tiu sedikit pusing. Mana aku tahu cara memberi nama? Dulu hanya memberi nama untuk anjing dan kucing saja. Tiba-tiba, beberapa nama muncul. Dalam benaknya, mulai sekarang nama kalian adalah Kiki, Lala, Haha, Bing Bing. Keempat Dayang dan Kasim itu, setelah mendengar nama panggilan baru mereka, semuanya murung. Setelah Nin Ciu memberi nama kepada keempat orang itu, Kutu Cam segera mengeluarkan sekantong emas dan membagikannya kepada mereka sebagai hadiah perkenalan. Keempatnya dengan gembira berterima kasih. Setelah itu, mereka segera pergi bekerja. Pada saat ini, Kutu Cam kembali menuangkan sejumlah emas untuk Nin Tiu.
Melihat uang sebanyak itu, matanya langsung berbinar. Meskipun sangat ingin menerima, dia tetap berpura-pura menolak. Nin Ciu Ciu berkata dia tidak berani menerima untuk menjaga gengsi. Kutu Cam tetap bersikeras agar dia menerima uang itu. Talin yang melihat itu tidak senang, lalu maju merebut kantong uang itu dan berkata, "Nona, dia baru datang. Tidak ada jasa apa-apa. Mengapa Anda memberinya uang sebanyak itu?" "Talin, cepat lepaskan. Hari ini, jika bukan karena dia bereaksi cepat, siapa tahu kita sudah dihukum oleh selir bangsawan dong sampai tingkat mana? Di sini di istana, bukan di rumah bangsawan." Melihat wajah Tailin menjadi muram, Nin Ciu Ciu berpikir dalam hati. Dalam novel aslinya, Alin adalah orang serakah, mengkhianati majikannya. Aku harus berhati-hati padanya. Berpikir begitu, dia segera masuk ke sistem untuk melihat perkembangan selanjutnya. Diketahui, Aileen akan mencuri kantong uang Kutu Cam saat dia tidur siang, lalu menuduh Nin Ciu Ciu. "Mau bermain trik ini denganku?" Nin Ciu Ciu tertawa dingin, dalam hatinya sudah jelas ada perhitungan. Siang itu, setelah Kutu Cam tidur nyenyak, Tailin segera muncul, menggeledah seluruh tubuh majikannya tapi tidak menemukan kantong uang. Siapapun yang mengambilnya tidak masalah, toh pada akhirnya yang sial tetap Nin Ciu Ciu. Berpikir begitu, dia malas mencari lagi. Memanfaatkan waktu yang berhenti, kantong uang Kutu Cam sudah ada di tangan Nin Ciu Ciu. Dia selesai mengatur tempat menyembunyikan uang, baru kemudian membiarkan waktu terus berjalan. Pada saat ini, suara jangkrik berderik riuh. Dia lalu menggunakan alasan itu untuk memanggil keempat orang baru, menyuruh mereka pergi mengusir jangkrik agar Nona bisa tidur nyenyak. Kebetulan Lak Lam Uyen sedang berjalan-jalan di dekat sana, mendengar ada suara gaduh dari arah Nin Ciu Ciu. Dia berdiri terlalu jauh sehingga tidak bisa mendengar apa yang dia katakan, jadi dia diam-diam mendekat. Untuk menguping, Kutu Cam terbangun. Dia segera memanggil semua pelayan dan bertanya, "Adakah yang melihat kantong uangku? Aku baru masuk istana, tidak menyangka sudah ada penjahat. Siapa yang mengambilnya? Cepat kembalikan. Jangan paksa aku melaporkan ke Departemen Urusan Dalam Negeri untuk memperbesar masalah." Tadi jangkrik berderik terlalu gaduh. Takut mengganggu istirahat Nona, hamba sudah menyuruh Bing Bing dan yang lain mengusir mereka semua dengan tongkat, kata Nin Ciu Ciu. "Benar sekali. Tadi saat Nona beristirahat, kami hamba semua berkumpul di satu tempat, sungguh tidak ada yang masuk kamar Nona." Haha, baru saja selesai bicara, Bing Bing menyambung perkataannya. "Hamba sepertinya melihat Kak Tailin masuk kamar Anda, tapi Kak Tailin pasti tidak akan mengambil barang Nona." Pada saat ini, Nin Ciu Ciu memasang wajah serius dan berkata, "Kita semua percaya pada integritas Kak Tailin, tapi Kak Tailin sebaiknya memikirkan cara untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Aku tidak melakukannya. Mengapa aku harus membuktikannya kepada kalian?" Tailin mendongak dan berkata, "Dia benar. Kamu biarkan saja mereka menggeledah kamar," kata Kutu Cam kepada Tailin. Lak Lam Oyen yang sedang menguping, terkejut dan terbangun, buru-buru bersembunyi di balik pintu. "Saya, seorang kaisar yang agung, penampilan seperti ini apalagi yang bisa dihormati?" Setelah merasa malu sesaat, dia berpaling dan berkata kepada Kasim Bafuk, "Malam ini suruh Kutu Cam datang ke istana Caoyang untuk melayani, dan suruh dia membawa dayang Nin Ciu Ciu." "Baik, Kaisar." Latar beralih ke kamar Tai Lin setelah penggeledahan. Bing Bing menemukan kantong uang Kutu Cam di tumpukan pakaian yang berbau busuk. Ini sama sekali tidak seperti kamar wanita, sungguh tidak bisa dihirup. Begitu kantong uang ditemukan, Aileen dengan tegas tidak mengakui. Bahkan berkata bahwa Nin Ciu Ciu dan yang lain bersekongkol untuk mencelakainya. "Kita semua baru hari pertama bekerja bersama. Kamu juga tidak berbuat salah. Mengapa kami harus menuduhmu?" Tailin mendengar itu, segera menerjang maju, mencengkeram kerah baju Nin Ciu Ciu, mengangkatnya lalu memarahi. "Kurang ajar, pasti kamu yang bermain trik iblis." Melihat pelayannya baru hari pertama sudah tidak akur, Kutu Cam segera membentak, "Tailin, hentikan." Melihat dia menangis terseduh-seduh, dia lalu mengulurkan tangan mengusap air matanya. Setelah itu berkata, "Aku ingat sekarang,
Sebelum tidur siang aku sempat ke kamarmu untuk bicara, sempat duduk di samping tempat tidurmu sebentar. Mungkin saat itu kantong uang jatuh dan aku tidak menyadarinya. Ini hanya kesalahpahaman saja, kalian semua mundurlah, pergilah melakukan pekerjaan kalian masing-masing. Nini Ciu-Ciu tidak menyangka Kutu Cam begitu toleran. Terlalu baik, sungguh tidak melakukan apa-apa yang berarti. Pada akhirnya bahkan dikhianati, pantas saja. Tepat pada saat ini, Kasim Bafuk datang melaporkan. Selamat, Nona, malam ini Kaisar memilih kartu Anda. Nona, cepat bersiaplah. Kutu Cam baru saja mendengar berita ini, wajahnya langsung menjadi pucat. Melihat majikannya tidak senang, Kailin lalu berkata, Kak Su mungkin sudah tidak ada lagi di dunia ini. Mengapa Anda harus bersikap seperti ini? Meskipun Tuan Muda So bisa selamat kembali dari medan perang, Anda juga sudah. Anda adalah selir kaisar sekarang, Nona. Anda sebaiknya tetap melihat ke depan. Aku selalu melihat ke depan, tapi di jalan di depan semuanya adalah bayangannya. Tunangan Kutu Cam bernama Su Tingran adalah karakter pendukung pria dalam novel aslinya. Dia berperang di medan laga selama 2 tahun, sejak itu tidak ada kabar, hidup atau matinya tidak diketahui. Hukum dinasti saat itu menetapkan pejabat di istana mulai dari peringkat ketiga ke atas yang memiliki anak perempuan yang sudah cukup umur, setiap 3 tahun sekali harus ikut seleksi selir. Ayah Kutu Cam adalah pejabat tinggi peringkat 1 dan dia sekarang sudah mencapai usia menikah. Jika dia tidak ikut seleksi selir, seluruh keluarga akan dihukum. Tapi Su Tingran tidak mati. Bahkan berhasil meraih prestasi besar, menjadi komandan 9 gerbang. Setelah itu adalah kisah cinta segitiga yang penuh drama. Kembali ke istana Chaoyang, Kasim Bafuk melaporkan kepada Lok Lam Oyen bahwa selirku sakit, tidak bisa melayani. Lok Lam Oyen mendengar itu lalu berpikir, jika Kutu Cam tidak datang, Nin Ciu-Ciu juga tidak bisa datang. Masa harus memanggil Dayang untuk melayani? Kalau begitu terlalu memalukan. Berpikir begitu, dia lalu memukul meja dengan keras. Saya tidak peduli aturan apapun, hari ini selirku, meskipun sakit, harus datang ke sini untuk melayani. Bafuk. Kasim segera menyampaikan pesan ini kepada Nin Ciu-Ciu. Melihat raut wajah Kasim, Kutu Cam berpikir dalam hati. Hari ini, sepertinya aku benar-benar. Tiu-Tiu, apakah kamu sudah punya kekasih? Kutu Cam tiba-tiba bertanya. Nin Ciu-Ciu menggelengkan kepala, berkata, hamba tidak punya. Tapi kamu baik sekali. Lahir tanpa tahu apa itu cinta juga bagus. Jika tidak mencintai, tidak akan menderita, kata Kutu Cam. Nin Ciu-Ciu mendengar itu. Awalnya dia tertegun, lalu merinding karena gaya bahasanya yang puitis. Gaya sastra melodramatis seperti ini sungguh norak. Tidak lama kemudian, keduanya mengikuti perintah ke istana Chaoyang. Setelah menunggu lama, Nin Ciu-Ciu bersandar pada pilar dan tertidur sejenak. Kemudian, serangan samar yang ambigu membangunkan Nin Ciu-Ciu. Dia segera mendekat ke pintu untuk menguping. Ada apa ini? Kenapa Kutu Cam berteriak begitu pilu? Jangan-jangan Kaisar, yang mulia, maafkan hamba. Drama seru ini baru saja dimulai. Dimulai, selirku. Pikiran-pikiran liar di kepalanya membuat Nin Ciu-Ciu tak bisa menahan diri untuk tidak merona sambil berpikir. Lok Lam Oyen tiba-tiba membuka pintu kamar, dahinya berkeringat. Jantung Nin Ciu-Ciu tiba-tiba berdebar kencang. Melihat penampilan tiran ini, kenapa agak menarik? Ya, tidak benar. Kenapa dia masih memakai pakaian? Dia melirik Kutu Cam. Hanya melihatnya melompat-lompat melakukan gerakan seperti anak TK. Nin Ciu-Ciu hampir melotot kaget. Malam musim semi yang indah seperti ini, mereka berdua malah berolahraga di dalam kamar. Kamu menguping di luar? Tidak. Tidak. Hamba tadi bersandar di pintu sambil mengantuk, sama sekali tidak menguping. Tuanmu sakit. Saya ingin dia berkeringat agar cepat sembuh, jadi saya menyuruhnya berolahraga sedikit. Lok Lam Oyen berkata lalu menutup pintu kamar. Nin Ciu-Ciu buru-buru menjawab, Kaisar memang penuh perhatian. Kaisar dan Nona silakan lanjutkan berolahraga, hamba mohon pamit dulu. Saat dia hendak menyelinap pergi, Lok Lam Oyen kembali menarik kerah bajunya. Dia sakit, tidak bisa melayani saya.
Kamu tidak sakit. Melihat ekspresi dan nada licik tiran ini, Nini Ciu-Tiu langsung berkeringat dingin. Kaisar, dia sakit. Hamba lebih sakit parah. Tidak peduli alasan apa yang diberikan Nini Ciu-Tiu, dia tetap diserat oleh tiran ke ruang belajar. Masuk ke dalam ruangan. Laklam Oyen melempar Nini Ciu-Tiu ke ranjang. Nini Ciu-Tiu sangat ketakutan hingga tidak berani membuka mata. Buru-buru berkata, Kaisar, jangan, hamba adalah orang rendahan. Bagaimana pantas dengan Kaisar? Laklam Oyen saat itu mengetuk kepalanya dengan sebuah buku. Kamu sendiri tahu tidak pantas dengan saya. Kalau begitu jangan berpikir macam-macam lagi. Buka dan bacakan untuk saya. Beberapa tumpuk petisi dilemparkan ke pangkuan Nini Ciu-Tiu. Dia gemetar berkata, Kaisar, ini tidak boleh. Sembarangan membaca petisi akan dipenggal. Jangan-jangan Kaisar bajingan ini ingin membunuhku, sengaja memasang perangkap agar aku melompat masuk. Kamu baca saja, saya tidak akan menyalahkanmu. Mata saya sedikit lelah. Kamu penakut dan takut masalah. Bahkan jika kamu membaca sesuatu, kamu tidak akan berani mengatakannya. Nini Ciu-Tiu meliriknya, berpikir dalam hati, jadi Kaisar saja malas begini, pantas saja akhirnya dia mati mengenaskan saat negaranya dihancurkan di istana Chaoyang. Mendengar dirinya akan mati di istana, Laklam Oyen terkejut dalam hati, mengepalkan tangan. Nini Ciu-Tiu, biarkan saya lihat, apakah kamu benar-benar bisa mengetahui masa depan. Bacalah. Laklam Oyen memerintah. Ini dari Akademi Tabib Kekaisaran, menanyakan bagaimana nafsu makan Anda belakangan ini. Apakah Anda masih sering kentut? Wasir Anda kambuh tidak? Sampai di sini, Nini Ciu-Tiu sangat kesulitan menahan tawa, sementara Laklam Oyen wajahnya memerah karena malu. Dia menyuruhnya membaca bagian selanjutnya. Begitu membuka petisi berikutnya, Nini Ciu-Tiu sedikit terkejut. Hamba Nemfan dari wilayah selatan melaporkan situasi banjir yang semakin parah, memohon anugerah suci untuk penyelamatan. Nini Ciu-Tiu ingat detail plot ini. Wilayah selatan dilanda bencana. Tiran itu menyuruh Wei Shu memimpin pasukan dengan perbekalan dan tentara ke sana. Dia bahkan secara khusus memberikan bantuan 32.000 teo perak. Hasilnya, Wei Shu serakah, mencuri uang di tengah jalan lalu kabur. Ketika pasukan baru dikirim membawa perbekalan ke wilayah selatan sudah menderita kerugian besar, mayat bergelimpangan, korban tak terhitung. Kaisar bajingan itu juga kehilangan dukungan rakyat selatan karena masalah ini. Saat itu, aku bahkan merasa sedih karena dia disalahpahami oleh penduduk selatan. Tapi dia bahkan malas membaca petisi, bagaimana bisa menjadi kaisar bijak? Pantas saja dia dicaci maki. Mendengar pikiran Nini Ciu-Tiu, Laklam Oyen sangat marah hingga wajahnya memerah. Wei Shu berani sekali, saya tidak pernah menyangka kamu sejahat itu. Berpikir begitu, dia menyuruh Nini Ciu-Tiu menyerahkan petisi itu kepadanya. Tepat saat itu, sistem memberitahukan adanya misi baru, yaitu mencolok hidung tiran. Hadiah dan hukuman seperti biasa. Nini Ciu-Tiu cemberut. Ada apa denganmu? Menyuruhku mencolok hidung tiran. Aku tidak tahu apakah misi ini bisa diselesaikan, tapi aku yakin aku akan tamat riwayatnya. Misi tidak bisa dipilih, tetap berharap Inang berusaha. Nini Ciu-Tiu menatap Laklam Oyen, menelan ludah, melihat hidungnya yang mancung. Hidungnya yang lurus. Dia menarik napas dalam-dalam. Berpikir dalam hati, mau bagaimana lagi? Mati juga. Kaisar, lihat ke sini. Lihat bagian ini milik hamba. Laklam Oyen baru saja menoleh. Jari Nini Ciu-Tiu langsung menusuk lubang hidungnya. Setelah itu, dia dengan cepat membuka sistem. Menekan tombol kembali ke saat Laklam Oyen menyuruhnya mengambil petisi. Waktu berbalik, Nini Ciu-Tiu tersenyum, mengira misi telah berhasil. Tapi Tiao Tet segera menampilkan pemberitahuan. Misi gagal, karena waktu yang terbalik juga menyebabkan pengaruh, namun pengaruh misi terhadap alur cerita belum selesai. Jika dalam 5 menit Inang tidak menyelesaikan misi, secara resmi akan dianggap gagal dan akan dikurangi 10% poin pelajaran. Saat Tiao Tet berbicara, seekor nyamuk terbang melewati Nini Ciu-Tiu. Dia menangkapnya, berpikir dalam hati, ingin sekali mencekimu. Tiao Tet rasanya ingin dicekik seperti nyamuk. Namun,
Nyamuk ini justru memberi Nin Tiu Tiu ide yang berani. Kaisar, lihat bagian ini milik hamba. Laklam Oyen baru saja menoleh. Nin Tiu Tiu dengan cepat mencolok hidungnya. Setelah itu, ia mengeluarkan nyamuk itu untuk ditunjukkan kepadanya. Nyamuk ini sungguh berani menghisap darah naga kaisar. Untungnya hamba tanggap dan cepat tanggap sehingga tubuh kekaisaran kaisar bisa terlindungi dengan aman. Melihat Laklam Oyen berdiri dengan mata melotot penuh niat membunuh, Nin Tiu Tiu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Dia berpikir dalam hati, kenapa kaisar brengsek ini menatapku seperti itu? Apa dia tidak percaya padaku? Aktingku jelas sangat bagus, kok. Laklam Oyen berpikir dalam hati, saya baru akan percaya padamu jika saya orang bodoh. Laklam Oyen berpikir dalam hati lalu mendesah, berkata, kamu memang cepat dan tanggap, benar-benar membuat saya terkesima. Jika kamu punya bakat seperti itu, jangan sia-siakan. Mulai hari ini, saat saya tidur, kamu harus datang ke sini untuk menangkap nyamuk untuk saya. Mendengar itu, seluruh tubuh Nin Tiu Tiu terasa geli karena kesal. Dan saat hendak mengatakan sesuatu, Laklam Oyen sudah menempelkan jarinya ke mulutnya. Jika saya digigit nyamuk, kepalamu juga akan jatuh ke tanah. Mulutmu itu, apa kamu pikir saya ini kata? Meskipun sangat kesal, Nin Tiu Tiu tetap duduk patuh, tangannya mengipasi, dan hatinya diliputi kebosanan. Saat itu, Tiu Det muncul melaporkan, misi telah selesai, sistem telah menambahkan fitur toko serba ada. Nin Tiu Tiu penasaran. Ia mengklik untuk melihat, tak disangka di dalamnya ada banyak sekali barang yang berasal dari dunia modern. Setelah menjelajahi, ia melihat tempat ini juga menjual obat nyamuk. Ia pun ingin membelinya agar hidup sedikit lebih nyaman. Namun, Tiu Det berkata padanya, di dunia ini, ada usaha baru ada hasil, ada uang baru bisa membeli barang. Namun, toko ini tidak menerima uang biasa, melainkan menggunakan rambut dari pria utama untuk ditukar dengan hitam. Satu kotak obat nyamuk bernilai 3 helai rambut pria utama. Setelah mendengarnya, Nin Tiu Tiu berkata dengan gembira, kalau begitu, bukankah rambut sepanjang lebih dari 1 meter milik sitiran itu adalah mesin uang? Tanpa banyak pikir, dia di sini. Tiu Tiu menekan tombol jeda. Melihat rambut Laklam Oyen, rasanya seperti melihat paha ayam goreng yang harum, Coca-Cola yang menyegarkan. Rambut yang dicabut selama jeda waktu tidak bisa digunakan untuk pembayaran. Mohon Inang gunakan kebijaksanaanmu untuk mengikuti jalan yang benar. Ah, benar juga. Tidak perlu juga dicabut. Orang dewasa, siapa yang tidak mengalami kerontokan rambut? Nin Tiu Tiu menekan tombol lanjut, mulai memungut rambut. Dia dengan cepat menemukan selai. Berpikir bahwa di bawah bantal akan ada lebih banyak, dia segera memasukkan tangannya untuk meraba-raba. Suara gesekan ini sudah membangunkan Laklam Oyen. Tatapan mata baru saja bertemu, Laklam Oyen langsung membentak. Apa yang sedang kamu lakukan? Kaisar, redakan amarahmu. Hamba sedang menangkap nyamuk untuk kaisar. Betul, memang sedang menangkap nyamuk. Kalau tahu, bilangnya sedang menangkap nyamuk. Kalau tidak tahu, orang akan mengira kamu sedang menunggang kuda di punggung saya. Apa yang kamu sembunyikan di belakang? Nin Tiu Tiu terkejut. Ia buru-buru menjatuhkan beberapa helai rambut, mengangkat kedua tangan kosongnya dan berkata bahwa ia tidak menyembunyikan apapun. Nin Tiu Tiu berpikir dalam hati, raja-raja zaman dulu, rambutnya itu sakral. Jika si kaisar brengsek ini melihat ada 3 helai rambut di tanganku, pasti aku langsung dipenggal. Laklam Oyen menatap curiga pada Nin Tiu Tiu. Mengambil rambut saya, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan-jangan kamu ingin memakainya untuk membuat jampi-jampi untuk mengutuk saya. Pegang kipas dan awasi saya baik-baik. Jika kamu berani naik ke atas tubuh saya lagi, saya akan mematahkan pinggangmu. Laklam Oyen berkata sambil berbaring dan menyelimuti diri. Dia sangat ingin melihat trik apa yang akan dilakukan wanita gila ini. Beberapa saat kemudian, Nin Tiu Tiu berjalan mengendap-endap, memanggil beberapa kali kaisar dengan suara pelan. Laklam Oyen berpura-pura tidur nyenyak seperti sungguhan. Nin Tiu Tiu mendekat. Aku tidak percaya ini sungguhan. Dia sambil mencari rambut rontok, sambil berpikir,
Menjadi pelayan istana benar-benar tidak ada hak asasi manusia, apalagi jika bertemu dengan tiran yang sedikit-sedikit memukul dan membunuh orang ini. Sungguh sial 8 turunan, aku harus cepat mencari cara. Nin Ciutiu menemukan beberapa helai rambut untuk ditukar dengan obat nyamuk dan berpikir dalam hati. Jika dia digigit nyamuk, tamatlah riwayatku. Laklam Uyen di tempat tidur sedikit membuka matanya, mengintip Nin Ciutiu. Dia sedang berpikir apa itu obat nyamuk. Tidak lama kemudian, terlihat Nin Ciutiu sudah menemukan lumayan banyak rambut. Setelah itu, dia melihatnya mengangkat rambut ke depan mukanya, bergumam seolah sedang berdoa. Beberapa helai rambut itu pun berubah menjadi sebuah piringan obat nyamuk. Mata Laklam Uyen sedikit terkejut. Ini benar-benar tidak masuk akal. Setelah membakar obat nyamuk, Nin Ciutiu meregangkan punggungnya, menundukkan kepala ketikar lalu tidur nyenyak. Saat itu, Laklam Uyen baru bangun duduk, sangat terkejut. Benar-benar tidak ada nyamuk lagi. Ternyata rambut saya bisa ditukar dengan pengusir nyamuk. Rambut saya punya kegunaan ini juga. Berpikir begitu, dia pun mencabut rambutnya sendiri, mengangkatnya ke depan muka sambil berdoa. Persis seperti yang baru saja dilakukan Nin Ciutiu. 3 helai rambut ditukar dengan 1 gulungan obat nyamuk. Hasilnya, dia hanya mendapatkan 1 kalimat. Bagaimana aku bisa percaya pada trik setan ini? Ini pasti ilusi yang diciptakan oleh Nin Ciutiu. Saat itu, dia sedang bermimpi tentang ibunya. Laklam Uyen sedikit tercengang, lalu mendekat. Mendengarkan, dalam bahasa Han kuno, ibu disebut Mutjn. Sedangkan cara pengucapan modern dari kata ini terdengar seperti mak kuda. Setelah mendengar itu, Laklam Uyen berpikir dalam hati. Kenapa dia ingin merampas makanan kuda saat merindukannya? Merasa terlalu banyak berpikir akan membuat kepala sakit, ia pun menyelimuti Nin Ciutiu lalu naik ke tempat tidur untuk tidur. Pagi keesokan harinya, hal pertama yang Laklam Uyen lakukan adalah mengirim 2 orang untuk mengawasi seluruh proses pengangkutan bahan makanan dan uang oleh Wei Isho ke lokasi bantuan. Jika ditemukan ada kesalahan, ia akan dieksekusi. Setelah itu, dia memanggil Bafuk dan memerintahkannya untuk memilih seekor kuda yang bagus untuk diberikan sebagai hadiah kepada Selirgu, mengatakan bahwa ini adalah hadiah atas pelayanan tidur tadi malam. Sebenarnya, kuda ini adalah hasil dari kalimat dalam mimpi. Laklam Uyen melirik sinis kepadanya. Dia menyuruhnya untuk mengikuti perkataannya, mengatakan, "Jika kamu mengucapkan 1 kata pun lagi, saya akan memotong lidahmu." Mendengar itu, Bafuk segera pergi bekerja dengan patuh. Saat itu, Laklam Uyen kembali berpesan, mengatakan bahwa kuda itu harus dirawat sendiri oleh Nin Ciutiu. Orang lain tidak boleh menyentuhnya. Sedangkan namanya, biarkan dia sendiri yang memberinya. Tidak lama kemudian, Bafuk menuntun seekor kuda gemuk dan sehat ke tempat Selirgu. Begitu Tailin melihat kuda cantik itu, ia langsung ingin berlari mendekat. Ia langsung dicambuk oleh Bafuk. "Kamu tidak boleh menyentuhnya." Kaisar berkata bahwa kuda ini meskipun awalnya untuk Selirgu, tapi harus dirawat sendiri oleh Nin Ciutiu. Orang lain tidak boleh menyentuhnya. Nin Ciutiu sedikit tercengang. Melihat Kasim Bafuk menyelipkan tali kekang ke tangannya, Nin Ciutiu berpikir dalam hati. Tiba-tiba menghadiahi kuda untuk apa? Malah harus merawat sendiri makan minum dan buang airnya. Saat itu, kuda itu menjulurkan lidahnya menjilat muka Nin Ciutiu. Bau rumput membuat dia mengerutkan muka. Dia mengeluh dalam hati, "Ah sudahlah, kaisar brengsek ini pasti ingin menyiksaku, ya?" Kasim Bafuk tersenyum berkata, "Nin Ciutiu sangat cocok dengan kuda ini. Suruh dia memberinya nama agar saya bisa kembali melaporkannya kepada kaisar. Kalau begitu, namai saja dia rumput lumpur," kata Nin Ciutiu dengan serius. Semua orang yang mendengar itu merasa jengkel, terutama kuda itu. "Apa arti nama ini?" Kasim Bafuk bertanya. Nin Ciutiu masih berkata dengan wajah serius, "Nama ini terinspirasi dari kaisar." Semua orang kembali tercengang. Setelah itu Tailin mengantar Kasim pergi. Kasim Bafuk pergi, wajah wanita itu menjadi muram, sehitam dasar panci. Melihat orang-orang itu mengelus dan memuji kuda tersebut, Lin berkata dengan kesal, "Untuk apa kalian berkumpul di sini? Nona muda masih sakit,
biar saya tuntun kuda ini pergi. Tailin bahkan belum sempat menyentuh Kobun ketika kuda itu menendangnya. Dia jatuh terguling di tanah. Nona muda nanti akan bangun dan butuh minum obat. Kalian semua pergilah bersiap. Aku akan menuntun kuda ke taman belakang untuk diikat. Mendengar Nin Ciu Ciu berkata demikian, Kai Kai dan Lala Patu mengikuti, mengabaikan Tailin yang tergeletak di sana memanggil orang untuk membantunya bangkit. Saat ini di istana Chaoyang, Lak Lam Oyen sedang duduk minum teh. Mendengar Bafuk berkata bahwa Nin Ciu Ciu mendapat inspirasi, dia sendiri yang memberi nama kuda itu Kobun. Dia tentu saja tidak mengerti makna di baliknya. Pagi itu setelah selesai bersiap, Kutu Cem pergi ke Permaisuri untuk memberi hormat. Permaisuri kebetulan bertanya, apakah kamu sudah agak baik kan? Terima kasih atas perhatian yang mulia Permaisuri, hamba sudah jauh lebih baik, kata Kutu Cem dengan hormat. Nin Ciu Ciu berpikir dalam hati. Sehat apanya? Si tiran itu menyuruhnya melakukan hal semacam itu bahkan lebih melelahkan daripada duduk menulis naskah malam musim semi, dan dia bahkan memaksanya berolahraga, benar-benar terlalu otoriter. Melihat raut wajahmu, sepertinya kamu masih belum terlalu sehat. Saya sudah berpesan, tidak terlambat jika kamu datang untuk memberi hormat setelah sembuh total, kata Permaisuri pura-pura khawatir. Melayani Permaisuri adalah kewajiban hamba, mana berani hamba menunda, kata Kutu Cem. Permaisuri menunjukkan senyum puas. Kamu pengertian dan sopan, pantas saja Kaisar menyukaimu. Saya juga sangat menyukaimu. Saat sedang berbicara, seseorang masuk melaporkan. Selir bangsawan Dong telah tiba. Begitu melangkah masuk pintu, wajahnya sudah mendongak angkuh seperti kerupuk panggang. Hamba memberi hormat kepada yang mulia Permaisuri. Permaisuri bahkan belum sempat berkata, kamu sudah datang. Bangkitlah, tapi selir bangsawan Dong sudah duduk di kursi. Selir bangsawan Dong mengandalkan kekuasaan keluarganya yang kuat di istana. Itulah sebabnya dia berani tidak sopan kepada Permaisuri seperti itu. Melirik Kutu Cem. Dia berkata sinis, Selir Gu Daepi Ang, apa kamu sudah sehat? Terima kasih atas perhatian yang mulia selir bangsawan. Hamba sudah jauh lebih baik. Selir biasanya, setelah selesai melayani Kaisar, selama masih ada sedikit tenaga, akan datang ke istana Feng Luan untuk berterima kasih kepada Permaisuri. Pada hari pertama kamu masuk istana, Kaisar sudah memilihmu. Setelah melayani, kamu langsung bersembunyi di istanamu, berpura-pura sakit. Di mata, di hati, apakah kamu masih memiliki? Di mata, di hati, apakah kamu masih memiliki yang mulia Permaisuri? Kenapa kamu tidak segera berlutut dan mengakui kesalahanmu kepada Permaisuri? Mendengar selir bangsawan Dong mempersulit Kutu Cem, Permaisuri hendak berbicara, tetapi segera dipotong oleh selir bangsawan Dong. Yang mulia Permaisuri, jika aturan haram tidak diperbaiki, bukankah itu berarti Permaisuri tidak tegas dalam mengelola? Selir Duen yang berada di samping juga ikut membela selir Gu. Penyakit selir Gu adalah masuk angin. Dia beristirahat di istana beberapa hari atas persetujuan Permaisuri dan Kaisar. Mengapa hal itu membuat yang mulia selir bangsawan begitu tersinggung? Ini juga merupakan kehendak Kaisar. Apakah yang mulia selir bangsawan berpikir bahwa tindakan Kaisar juga merupakan pengelolaan yang tidak tegas? Perkataan selir Duen langsung membungkam selir bangsawan Dong. Nin Ciu Ciu saat ini menekan tombol jeda. Sungguh bertele-tele dan merepotkan. Aku tidak punya banyak waktu. Lagi pula jumlah kata yang boleh diubah sudah 20, lebih baik biarkan selir bangsawan Dong langsung mengakhirinya saja. Berpikir demikian, dia segera bertindak mengubah dialog. Selir bangsawan Dong yang tadinya baik-baik saja tiba-tiba berkata, siapa itu yang berbicara berkotek-kotek seperti bebek? Membuatku sakit hati. Selir Duen dan Permaisuri terkejut setelah mendengarnya. Selir bangsawan Dong sendiri juga tidak mengerti apa yang baru saja dia katakan. Nin Ciu Ciu tentu saja tidak berhenti, dia langsung mengubah naskah selanjutnya. Teks aslinya adalah selir bangsawan Dong dengan malu menepuk meja 2 kali lalu pergi, diubah menjadi selir bangsawan dengan malu menepuk dadanya 2 kali lalu pergi. Permaisuri yang melihatnya pun terdiam tidak bisa berkata-kata. Selir Duen saat ini tidak bisa menahan lagi dan tertawa terbahak-bahak. Ia bahkan menyuruh selir bangsawan Dong untuk segera memanggil tabib istana. Nin Ciu Ciu,
Meskipun dia adalah biang keroknya, saat ini juga sudah menahan tawa sampai pipinya menggembung. Tahan dulu, Kutu Cam saja belum tertawa. Hamba yang rendah ini semakin tidak boleh tertawa. Baru setelah selir bangsawan Dong pergi, Nini Tiu Tiu berani berlari ke pojok dan tertawa tanpa henti. Menoleh ke belakang, dia menyadari bahwa nona mudanya juga mulai tertawa. Bahkan setelah itu, dia tertawa lebih keras daripada Nini Tiu Tiu tadi. Pasti dia baru saja menggigit bibir menahan tawa. Bagi Nini Tiu Tiu, tiba-tiba merasa Kutu Cam ini juga sangat menggemaskan. Adegan beralih ke istana Chaoyang. Lakla Muyin sedang berada di ruang belajar membaca laporan rahasia. Di dalamnya tertulis, Komandan pasukan Weishu di Telah Nanyu menunjukkan pergerakan yang tidak biasa. Mencuri 30.000 tel prak bantuan bencana alam, memimpin pasukan pribadi melarikan diri di malam hari. Hamba mematuhi perintah Kaisar, telah membunuh Weishu di tempat. Setelah itu, Wakil Jenderal Sun Jae-chuan terus bertanggung jawab mengawal pasokan bantuan ke selatan. Hamba akan mengikuti untuk mengawasi. Mohon Kaisar tidak khawatir. Lakla Moyan selesai membaca dan segera meremas erat kertas di tangannya. Benar saja, wanita gila itu memiliki kemampuan meramal masa depan. Bencana sore itu, mungkin dia tahu semuanya. Matanya saat ini penuh perhitungan. Siang hari, Kasim Bafuk sambil mengipasi diri menceritakan kembali drama selir bangsawan Dong tadi pagi kepada Kaisar. Lakla Moyan tidak menunjukkan ekspresi terkejut sama sekali, hanya bertanya, "Apakah Nin Tiu Tiu ada di sana?" Bafuk terkejut. Bagaimana Kaisar tahu? Lakla Moyan tidak menjawab. Namun, dia 80 hingga 90% yakin bahwa itu adalah ulah wanita gila itu. Adegan beralih ke kediaman Kutu Cam. Saat ini, kuda itu terus-menerus menghentakkan kaki dan meringkik keras. Nin Tiu Tiu, Tai Kai, dan Lala tidak tahu apa yang salah dengannya. Mereka berlari. Berlari mendekat untuk bertanya dan melihat ekspresi sedihnya. Bing Bing bersuara. Mungkin karena tertahan jati tidak nyaman. Kuda pada dasarnya adalah hewan yang menyukai kebebasan, mereka harus berkeliaran di padang rumput. Setiap hari kita mengurungnya di istana, jangkauan aktivitasnya hanya sekecil ini. Menurutku perkataannya masuk akal, Tiu Tiu. Bagaimana kalau kita mengajaknya jalan-jalan keluar? Aku tidak mau repot. Kobun setelah mendengar itu, matanya berkaca-kaca. Lalu terus-menerus meringkik keras ke arah Nin Tiu Tiu. Tidak ada pilihan lain, Nin Tiu Tiu terpaksa menungganginya. Mendengar suara tapak kuda yang berderap saat ditunggangi, raut wajah kuda itu jelas jauh lebih bahagia. Lala dan Bing Bing melihat Nin Tiu. Tiu bisa menunggang kuda, mereka semua sangat kagum. Hanya Tailin yang selalu dalam suasana hati buruk dan berdiam diri di istana. Kalian semua sudah mulai malas. Lebih baik berdiri di sini menonton orang tampil daripada melakukan pekerjaan yang semestinya. Sebentar lagi saya akan melapor kepada nona muda, bulan depan kalian jangan harap menerima gaji. Nin Tiu Tiu melirik Tailin, lalu memanggil. Bing Bing membantu saya turun dari kuda. Siapa sangka Tailin berulah lagi, menggunakan sebuah tongkat kecil itu menusuk pantat kuda. Kuda yang kesakitan itu segera melompat kaget. Nin Tiu Tiu hanya sempat memeluk erat leher kuda, lalu bersamanya seperti berlari liar keluar. Semakin Nin Tiu Tiu berteriak, semakin cepat kuda itu berlari, tanpa tanda-tanda berhenti. Nin Tiu Tiu sebenarnya ingin membuka sistem untuk menghentikan waktu, tapi saat ini dia terlalu panik, tidak bisa berkonsentrasi, dan jika tidak konsentrasi, dia tidak bisa masuk ke sistem. Nin Tiu Tiu tidak punya pilihan lain, selain menunggangi kuda sambil berteriak minta tolong. Saat itu dia sudah menangis deras, tidak berdaya dan tidak tahu harus berbuat apa. Tepat saat itu, Kaisar kebetulan lewat di tempat kuda itu berlari. Melihat ada sesuatu yang melesat lewat, Kaisar menoleh bertanya pada Kasim, "Apa yang baru saja lewat itu?" "Yang mulia, sepertinya itu Cao Bun." Kaisar kembali mendengar teriakan minta tolong Nin Tiu Tiu. Kasim juga mengonfirmasi kepada Kaisar. Di punggung Cao Bun sepertinya ada Nin Tiu Tiu. Kaisar saat itu sangat curiga dalam hatinya. Drama apa lagi yang ingin dimainkan wanita itu? Wanita itu ceroboh, jika jatuh dari kuda dan kepalanya terbentur tanah, bukankah dia akan mati?
Bahkan saya pun tidak tega membiarkanmu terluka. Bagaimana bisa membiarkan seekor kuda melakukan itu? Memikirkan hal ini, Kaisar segera berlari cepat untuk menyelamatkan Nin Ciu Ciu. Kaisar berdiri di depan kepala kuda, menunggu sampai kuda itu mendekat. Dia segera berbalik mengulurkan tangan menepuk pantat kuda, lalu melompat ke punggung kuda. Satu tangan memeluk Nin Ciu Ciu, satu tangan memegang tali kekang. Hanya dengan beberapa teknik kecil, Kaisar berhasil mengendalikan kuda itu. Begitulah, Kaisar telah menyelamatkan nyawa Nin Ciu Ciu. Nin Ciu Ciu saat itu masih sangat ketakutan. Baik dia maupun kuda itu sama-sama gemetaran, seluruh tubuhnya lemas. Kaisar turun dari kuda dengan lembut, bertanya pada Nin Ciu Ciu. "Kamu tidak apa-apa?" Nin Ciu Ciu mendongak menatap Kaisar, matanya berkaca-kaca, terlihat memang sangat ketakutan. Nin Ciu Ciu terbata-bata mengucapkan terima kasih kepada Kaisar. "Hamba berterima kasih atas anugerah penyelamatan nyawa yang mulia." Kaisar segera menarik kerah belakang baju Nin Ciu Ciu. "Jika kemampuanmu tidak mumpuni, jangan lakukan hal-hal berbahaya seperti ini di istana. Jika benar-benar tidak ada pekerjaan, jika ingin melakukan atraksi, bisa belajar beberapa gerakan split dari majikanmu." Setelah selesai berbicara, Kaisar melepaskan kerah. Dia membuka kerah baju Nin Ciu Ciu, lalu berbalik berjalan menuju Cao Bun. Dia mengulurkan tangan membelai kuda itu, namun saat itu Kaisar menemukan sesuatu yang aneh. Dia membuka telapak tangannya untuk melihat, menemukan banyak noda darah. Dia segera mengerti bahwa ini adalah darah Nin Ciu Ciu. Kaisar berbalik dengan cemas, bertanya, "Terluka?" Nin Ciu Ciu segera tersadar, mengulurkan tangan meraba bagian belakang celananya. Nin Ciu Ciu merasakan bagian belakangnya basah, segera menutupi dengan kedua tangan. Ternyata, Nin Ciu Ciu tidak terluka, melainkan sedang menstruasi. Nin Ciu Ciu terbata-bata menjelaskan bahwa dia tidak terluka. Dalam hatinya, Nin Ciu Ciu berpikir Kaisar memiliki kebiasaan bersih. Jika dia tahu tangannya terkena darahnya, dia akan membunuhnya. Setelah itu, Nin Ciu Ciu menempelkan punggungnya ke dinding, bergerak sedikit demi sedikit, lalu pergi mandi. Dia berpikir dalam hati, "Meskipun aku harus berjalan menempel dinding seperti ini, aku tidak bisa membiarkan Kaisar anjing itu melihat noda darah di belakangku." Kaisar telah mendengar pikiran dalam hati Nin Ciu Ciu, tetapi dia tidak mengerti maksud dari perkataan itu. Dia berpikir dalam hati, apa hubungannya ini dengan bibinya? Sebenarnya drama apa yang sedang dimainkannya? Memikirkan hal ini, Kaisar segera melangkah mendekati Nin Ciu Ciu. Ciu Ciu mengulurkan tangan menghalangi dinding di sebelah kanan, mencegah Nin Ciu Ciu terus menempel pada dinding. Setelah itu, Kaisar berteriak keras, "Ciu Ciu, cepat kembali ke sini." Nin Ciu Ciu yang ketakutan terpaksa berbalik. Kaisar melihat bagian belakang celana Nin Ciu Ciu dipenuhi warna merah segar. Sangat terkejut, Kaisar segera memanggil nama Nin Ciu Ciu dengan suara keras. Nin Ciu Ciu ketakutan menutupi kepalanya dengan tangan, menjelaskan dengan sedih, "Yang mulia, jangan marah. Hamba tidak sengaja. Hamba juga tidak bisa mengendalikan hal ini." Tepat saat suasana tegang, tiba-tiba Kasim Bafuk berlari dari jauh. Terengah-engah ia berteriak, "Yang mulia, akhirnya hamba berhasil menyusul Anda." "Yang mulia, kuda Cao Bun ini berlari sangat cepat." "Yang mulia tidak apa-apa." Kaisar saat itu juga tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu harus berkata apa kepada Nin Ciu Ciu. Dia hanya bisa berbalik dan memerintahkan Kasim, "Saya tidak apa-apa, ambilkan jubah ke sini." Nin Ciu Ciu memanfaatkan kesempatan untuk menyelinap pergi. "Hamba berterima kasih atas anugerah penyelamatan nyawa yang mulia. Hamba akan membawa Cao Bun kembali dan melatihnya dengan benar." Tepat saat Nin Ciu Ciu bersiap untuk menyelinap pergi, Kaisar sekali lagi menghentikannya, memintanya untuk tetap di tempat. Ternyata Kaisar telah melepaskan jubahnya, menyelimuti Nin Ciu Ciu untuk menutupi noda di pantatnya. Setelah itu, dia juga dengan teliti mengikat tali jubahnya. Kasim yang berdiri di samping, menyaksikan pemandangan ini, juga merasa sangat bingung, tidak bisa berkata-kata. Kaisar berwajah dingin, namun hatinya hangat. Mulutnya masih kaku berkata kepada Nin Ciu Ciu, "Majikanmu baru saja sembuh dari sakit, dia lemah."
Nin Tiu Tiu juga merasa malu, wajahnya memerah. Selain ucapan terima kasih atas karunia Kaisar, dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Setelah itu, Nin Tiu Tiu menuntun kuda kembali ke kediamannya. Melihat Nin Tiu Tiu kembali, kedua temannya bergegas keluar bertanya, "Tiu Tiu, akhirnya kamu kembali, tidak apa-apa." Cao Bun begitu patuh, kenapa Nin Tiu Tiu tiba-tiba jati mengamuk begitu? Nin Tiu Tiu juga menjawab untuk menenangkan mereka berdua. "Aku tidak apa-apa." Bing Bing juga menghibur Nin Tiu Tiu, "Syukurlah kamu tidak apa-apa." Saat itu, Nin Tiu Tiu baru mulai menangani masalah Tai Lin. Nin Tiu Tiu bertanya kepada pelayan itu, "Di manakah Tai Lin?" Pelayan menjawab, "Kabarnya Kak Tai Lin sudah kembali ke kamar untuk beristirahat." Benar saja, orang jahat seringkali menikmati keberuntungan. Mendengar hal ini, Nin Tiu Tiu segera menyerahkan kuda itu kepada Bing Bing agar dia menuntun Cao Bun kembali ke kandang kuda. Setelah itu, Nin Tiu Tiu mengulurkan tangan melepaskan jepit rambut yang ada di kepalanya. Wajahnya serius, menggenggam erat jepit rambut itu. Adegan beralih ke Tai Lin yang sedang senang hati duduk makan kuaci. Tiba-tiba, pintu didobrak terbuka, mengeluarkan suara gedebuk yang membuat dia ketakutan dan bingung. Saat dia melihat, ternyata yang mendobrak pintu adalah Nin Tiu Tiu. Tai Lin berpura-pura bertanya pada Tiu Tiu, "Kamu sudah kembali? Kuda ini adalah tanggung jawabmu jika melukai orang lain. Bahkan 10 kepalamu pun tidak cukup untuk dipenggal." Menghadapi sikap sombong Tai Lin, Nin Tiu Tiu tidak ingin menjawab sepatah kata pun, menggunakan tindakan untuk menghukumnya. Nin Tiu Tiu berbalik mengunci pintu, terdengar suara klik di dalam ruangan. Saat itu hanya tersisa Nin Tiu Tiu dan Tai Lin. Tai Lin dengan agresif mendekati Nin Tiu Tiu. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Nin Tiu Tiu tanpa berkata-kata, langsung menusukkan jepit rambut itu dengan kuat ke paha Tai Lin. Darah segar menyembur keluar. Nin Tiu Tiu dengan marah mempertanyakan Tai Lin, "Barusan, aku jelas melihatmu menusukkan jepit rambut ke pantat kuda." Tai Lin segera menangis keras kesakitan. Dia berteriak, "Kamu datang ke sini untuk membunuh orang." Nin Tiu Tiu sudah gila. Di luar, para saudara seperguruan mendengar suara gaduh segera berlari mendobrak pintu dengan keras. "Kakak Nin Tiu Tiu, tenang sedikit. Dia adalah pelayan majikan kecil. Jika kamu menyinggungnya, hati-hati majikan kecil akan menghukummu." Mendengar itu, Aileen dengan bangga berkata kepada Nin Tiu Tiu, "Dengar itu, kamu tidak takut aku memberitahu majikan kecil?" Mendengar itu, Nin Tiu Tiu tidak hanya tidak takut, tetapi malah terang-terangan membongkar semua yang telah dilakukan Tai Lin. "Apa yang kamu katakan?" Mengatakan kepadanya bahwa kamu menusukkan jepit rambut melukai kuda yang dihadiahkan Kaisar, membuatnya panik dan melarikan diri. "Kamu tahu siapa yang ditabrak kuda itu saat berlari keluar?" Mendengar itu, wajah Tai Lin memucat, keringat dingin membanjiri. Nin Tiu Tiu melanjutkan, "Tai Lin menabrak Kaisar." Mendengar dua kata Kaisar, Aileen semakin ketakutan. Tapi dia tetap berusaha menyalahkan Nin Tiu Tiu sepenuhnya. "Kuda Nin Tiu Tiu itu kan peliharaanmu, tidak ada hubungannya denganku. Kamu punya bukti apa kalau aku yang melakukannya?" Nin Tiu Tiu sama sekali tidak takut, karena di tangannya ada bukti nyata. "Kamu mau bukti, kan?" Nin Tiu Tiu segera mencabut jepit rambut dari kepala Tai Lin. Ujung jepit rambut itu penuh darah kuda. Nin Tiu Tiu mengangkat jepit rambut itu untuk mengancam Tai Lin. "Sekarang aku akan menyerahkannya kepada Kaisar, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum. Aku akan memberimu bukti yang ingin kamu lihat." Sikap tegas Nin Tiu Tiu ditambah bukti nyata di tangannya, membuat Tai Lin tidak bisa menyangka lagi. Maka dia segera mengubah sikapnya, berlutut memohon kepada Nin Tiu Tiu. Jangan, maafkan aku tidak sengaja. Aku jamin tidak akan berani lagi nanti." Tai Lin melakukan itu masih bilang tidak sengaja. Siapa yang bisa percaya? Nin Tiu Tiu mendengar permohonannya, pura-pura berbelas kasihan memberikan Tai Lin satu kesempatan. "Kamu dan aku sama-sama pelayan istana, hidup memang sudah susah. Aku juga tidak ingin mendorongmu ke kematian. Tapi kamu berkali-kali membuat masalah denganku. Jika aku mudah memaafkanmu, aku takut nanti kamu akan semakin kurang ajar."
Kamu ingin aku memaafkanmu juga boleh. Kamu tulislah surat pengakuan bersalah. Catat dengan jelas semua yang kamu lakukan hari ini, lalu bubuhkan cap sidik jari. Selama nanti kamu tidak membuat masalah denganku lagi, aku jamin tidak akan menyerahkan surat pengakuan ini keluar. Mendengar Nin Chiu Chiu berkata begitu, Tai Lin seolah melihat secercah harapan. Wajahnya segera berseri-seri. Aku tulis, aku tulis, aku tulis. Tidak lama kemudian, Tai Lin selesai menulis surat pengakuan bersalah, bahkan membubuhkan cap sidik jari merah menyala di atasnya. Aku menulisnya seperti ini. Sudah boleh, kan? Nin Chiu Chiu mengambil surat pengakuan bersalah itu dan membacanya sekali, lalu melipatnya dengan hati-hati. Saat itu, Nin Chiu Chiu baru membuka kartu. Tadi bukannya kamu bertanya padaku punya bukti apa? Ini dia buktinya. Mendengar itu, Aileen langsung putus asa. Mengetahui dirinya telah termakan jebakan Nin Chiu Chiu, Nin Chiu Chiu membawa surat pengakuan bersalah itu dan pergi dengan gembira. Aku harus menyerahkannya kepada Kasim Bafuk. Benar-benar bodoh. Hanya sedikit diancam sudah terpancing jebakan. Aku kira benar-benar bisa mengandalkan sebuah jepit rambut untuk menjeratnya. Tai Lin berdiri tak berdaya, berteriak ke arah punggung Nin Chiu Chiu yang sedang pergi. Kamu tidak bisa melakukan itu. Kamu melakukan itu akan membunuhku. Nin Chiu Chiu berbalik dan balik bertanya pada Tai Lin. Tadi bukannya kamu juga hampir membunuhku? Saat ini, Kutu Cam masuk ke dalam kamar. Tai Lin melihat Kutu Cam langsung menangis terseduh-seduh, menerjang memeluk Kutu Cam sambil mengadu. Nona, hamba mohon Nona segera hentikan Nin Chiu Chiu. Dia ingin mengadu kepada Kaisar. Kaisar pasti akan membunuh hamba tidak mau mati. Setelah mendengar Tai Lin bercerita, Kutu Cam segera berbalik menanyai Nin Chiu Chiu. Chiu Chiu, sebenarnya ada apa? Nin Chiu Chiu langsung cemberut, sang dewi sudah kembali. Nin Chiu Chiu segera memberikan surat pengakuan bersalah Tai Lin kepada Kutu Cam untuk dibaca. Setelah selesai membaca, Kutu Cam tidak tahu harus berkata apa lagi, tidak bisa menyalahkan Nin Chiu Chiu. Dia lalu berbalik bertanya pada Tai Lin. Kamu benar-benar melakukan hal seperti itu? Tai Lin berlutut mengakui kesalahannya. Nona, hamba benar-benar sadar kesalahan hamba. Hamba karena iri pada Tiu Tiu Jatis saat lupa diri. Dulu di kediaman, Nona paling akrab dengan hamba, segala sesuatu diceritakan kepada hamba. Tapi sejak masuk istana, Nona punya Tiu Tiu Jati tidak lagi dekat dengan hamba. Apalagi Kiki, Lala, mereka semua akrab dengan Tiu Tiu, hari-hari biasa juga tidak peduli pada hamba. Hamba sesaat lupa diri baru melakukan kesalahan seperti ini. Hamba mohon Nona mengingat hamba telah merawat Anda selama bertahun-tahun dan memaafkan hamba. Kutu Cam tidak tahan lagi. Aileen, kamu tidak seharusnya meminta maaf padaku, tapi pada Tiu Tiu. Tai Lin segera berbalik menghadap Nin Chiu Chiu dan dengan tulus meminta maaf. Tiu Tiu, aku salah. Maafkan aku. Aku benar-benar tidak akan berani lagi. Nin Chiu Chiu sudah terlalu biasa mendengar Tai Lin berbicara panjang lebar seperti itu. Pikiran internal, hanya pandai menggunakan trik simpati ini. Kutu Cam tidak bosankah sering memakainya? Saat itu Kutu Cam mengambil surat pengakuan bersalah itu dan berkata, surat pengakuan ini sementara akan saya simpan. Nanti jika dia masih keras kepala dan tidak berubah, saya sendiri yang akan menyerahkan surat pengakuan ini kepada Kaisar. Bagaimana menurutmu? Nin Chiu Chiu sedikit tidak senang. Tapi Kutu Cam sudah berkata begitu. Dia hanya bisa setuju. Pikiran internal benar-benar tidak bisa diharapkan. Nanti biar dia sendiri yang menanggung kerugian. Kutu Cam segera berbalik. Kamu adalah orang yang akan menghukum Tai Lin. Tai Lin, budi pekertimu tidak pantas. Aku harus mencopot jabatanmu sebagai kepala pelayan istana. Mulai hari ini, Nin Chiu Chiu akan menjadi kepala pelayan istana. Mendengar dirinya dipromosikan menjadi kepala pelayan istana, Nin Chiu Chiu merasa lumayanlah. Tepat pada saat ini, Selir Duen muncul, masuk ke dalam kamar. Kutu Cam melihat Selir Duen segera maju memberi hormat. Selir Duen berkata kepada Kutu Cam, tidak perlu hormat. Tadi saya ingin mencari adik untuk makan bersama, tidak disangka malah bertemu orang dari kantor urusan harem di luar sana.
Kaisar mengambil kartu adik lagi. Adik benar-benar, kamu benar-benar satu-satunya favorit di harem. Saya sungguh kagum. Mendengar lagi-lagi kartu miliknya, Kutu Cem berkeringat dingin. Semua orang mengira dia pergi melayani kaisar. Siapa sangka setiap malam dia berlatih sampai pagi. Harus berlatih lagi. Adegan beralih ke malam hari, malam kaisar melayani Kutu Cem. Kaisar sedang berdiri di kamar, menghitung irama untuk Kutu Cem. Benar, lompat seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angkat kaki tinggi-tinggi. Atur napas. Kepala Kasim bilang fisikmu lemah, harus lebih banyak merawatmu. Fisik lemah itu karena kurang latihan. Ada kemajuan. Teruskan, orang yang tidak tahu menyangka itu benar-benar melayani kaisar. Maka Nin Tiu Tiu yang berdiri di luar mendengar semuanya. Dalam hati dia berpikir, orang-orang bilang untuk dirawat di ranjang, bukan untuk berlatih di bawah ranjang. Tiba-tiba tepat pada saat ini, kaisar membuka pintu dan keluar, melihat Nin Tiu Tiu sedang berdiri di luar pintu. Nin Tiu Tiu melihat kaisar langsung panik, buru-buru menjelaskan. Kaisar, hamba tidak mengoping, hamba sedang menepuk nyamuk. Bagaimana kaisar bisa percaya penjelasan Nin Tiu Tiu yang tidak masuk akal seperti itu? Dia segera menarik kerah baju Nin Tiu Tiu, lalu menyeret Nin Tiu Tiu mengikutinya. Nin Tiu Tiu menangis terseduh-seduh. Biasanya kaisar menyeretku seperti ini selalu untuk menyuruhku membaca memo. Aku tidak mau membaca memo lagi. Kali ini sepertinya sedikit berbeda. Ketika sampai di kamar kaisar, kaisar malah meminta Nin Tiu Tiu untuk tidak membaca memo melainkan mencatat sejarah kekaisaran. Kaisar berkata kepadanya, pejabat yang bertanggung jawab mencatat sejarah kekaisaran beberapa hari ini sakit, sementara belum ditemukan orang yang cocok. Namun sebenarnya dalam hati kaisar ada rencana lain. Isi memo terbatas, yang ingin saya ketahui adalah arus bawah yang tersembunyi di balik permukaan. Cara termudah adalah membiarkan Nin Tiu Tiu mendekati para menteri istana. Kaisar melanjutkan berbicara kepada Tiu Tiu. Kamu cerdas, menulis juga cepat, paling cocok untuk melakukan pekerjaan ini. Tiu Tiu juga tidak ingin mencari masalah sendiri, jadi dia berniat menolak tawaran kaisar. Pekerjaan hamba di Istana Mulia belum selesai, hamba khawatir tidak punya banyak waktu. Lagi pula, hamba ceroboh, jika salah mencatat, bukankah akan menyebabkan kesalahan besar? Dalam hati dia berpikir, pekerjaan ini cocok denganku. Cocok omong kosong. Begitu Tiu Tiu selesai menolak, kaisar segera mengulurkan tangan ke arah Tiu Tiu. Tiu Tiu dengan sigap menghindar, bingung tidak tahu apa yang ingin kaisar lakukan. Kaisar lalu mengusulkan kepada Tiu Tiu, bermain sweet denganku. Jika kamu menang, apapun yang kamu inginkan. Jika kamu kalah, kamu harus patuh menuruti perkataanku. Mendengar usulan kaisar, Tiu Tiu terlihat sangat bingung. Tengah malam tidak tidur malah ingin bermain sweet denganku. Suka bermain sampai segitunya kah? Namun kaisar justru terlihat sangat antusias dengan permainan ini. Dengan tatapan penuh semangat, dia menantang Tiu Tiu. Kemari, kemari. Melihat sikap kaisar itu, Tiu Tiu juga langsung bersemangat juang. Bajulah, aku akan dengan murah hati memberimu sedikit pelajaran. Tiu Tiu meregangkan tubuh, menggosok-gosok telapak tangan, memutar-mutar sendi tangan. Kaisar, jelaskan aturan mainnya. Kita 1 ronde penentu kemenangan atau 3 ronde, 2 kemenangan. Kaisar semakin bersemangat, dengan bangga berkata, main 3 ronde, 2 kemenangan, memberimu kesempatan untuk membalas kekalahan. Setelah selesai memanaskan sendi tangan dan kaki, Tiu Tiu kalah lagi dari kaisar 2 ronde berturut-turut. Kaisar dengan bangga tertawa dan berkata kepada Tiu Tiu, kamu kalah. Namun Tiu Tiu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda patah semangat atau kecewa. Dia dengan tenang berkata kepada kaisar, ronde ini tidak dihitung, main lagi. Kaisar mendengar itu terkejut. Apa yang kamu katakan? Tiu Tiu tersenyum, berbisik. Hamba berkata kepada kaisar ronde ini tidak dihitung, main lagi. Apa telinga Anda tuli? Kaisar mendengar Tiu Tiu berkata begitu langsung sangat marah, membentak keras. Coba kamu ulangi lagi, apa yang baru saja kamu katakan? Tiu Tiu dengan berani mengelus-elus kepala kaisar. Jangan marah, jangan marah. Setelah berkata begitu,
Tiu Tiu segera membuka sistem, menekan tombol main ulang. Kenyataan pun kembali ke 3 menit yang lalu, berhenti pada saat keduanya menyepakati aturan main. 3 ronde, 2 kemenangan, memberimu kesempatan untuk membalas kekalahan. Saat ini, Tiu Tiu sangat bangga karena tadi dia sudah tahu ronde pertama Kaisar mengeluarkan batu, ronde kedua mengeluarkan kertas. Kali ini tahu duluan begitu, dia pasti akan menang. Tiu Tiu dengan bangga bermain ulang dengan Kaisar. Namun kali ini, Kaisar tidak mengeluarkan batu atau kertas seperti tadi, melainkan mengeluarkan kertas lalu gunting, membuat Tiu Tiu kalah sekali lagi. Saat ini, Tiu Tiu baru merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tidak benar, kenapa dia tidak mengeluarkan yang sama seperti tadi? Jangan-jangan pengaturan karakternya adalah tidak terkalahkan dalam suit. Tiu Tiu terus keras kepala, membiarkan waktu kembali sekali lagi. Waktu kembali ke saat keduanya mulai bersiap bertanding. Tepat pada saat ini, keajaiban terjadi lagi. Tiu Tiu mengeluarkan asal-asalan, tapi malah menang. Dia sangat gembira berteriak, Tiu Tiu menang! Berbanding terbalik dengan kegembiraan Tiu Tiu, di wajah Kaisar justru terlihat ekspresi pasrah. Kaisar sangat bingung. Dalam hati berpikir, kenapa wanita ini aneh sekali? Tiu Tiu bermain suit kok sebelum mengeluarkan apa-apa tidak perlu berpikir sama sekali. Sedangkan Tiu Tiu justru sangat bahagia. Tadi otaknya kosong, mengeluarkan asal-asalan, tapi malah menang. Tiu Tiu melipat tangan dengan bangga berkata kepada Kaisar, Kaisar, Anda sudah kalah. Sudah bermain harus terima. Hamba menang. Anda sudah bilang kalau hamba menang mau apa saja boleh. Meskipun saat itu Kaisar sangat menyesal, tapi kata-kata yang sudah terucap tidak bisa ditarik kembali. Dia hanya bisa mengertakkan gigi menyetujui permintaan Tiu Tiu. Kaisar berkata, pria sejati memegang janji. Ning Tiu Tiu sangat senang. Ning Tiu Tiu hendak menyampaikan keinginannya. Namun, belum sempat mengucapkan setengah kalimat, sudah dipotong oleh Kaisar. Kaisar mulai menjelaskan prinsipnya, tetapi syaratnya kamu harus menang. Ning Tiu Tiu bertanya dengan bingung, Kaisar, hamba sudah menang, kan? 2 dari 3 pertandingan. Membaca sampai sini, tak disangka. Kaisar ini bisa-bisanya berbuat curang. Dia mulai berdalih, 2 dari 3 pertandingan itu tidak salah, tetapi aturan main suit Jepang di istana adalah melihat siapa yang kalah lebih banyak. Tadi saya kalah 2 ronde, jadi pemenangnya adalah saya. Mendengar dalih Kaisar, Ning Tiu Tiu pun kehabisan akal. Dia mulai mengeluh, mana ada aturan begitu? Jelas-jelas Kaisar curang. Kaisar dengan bangga berkata, seluruh dunia ini milik saya. Aturan saya yang menentukan. Aturan saya adalah aturan. Mulai besok, kamu harus menyamar sebagai Kasim kecil untuk menghadiri rapat istana. Tepat saat Kaisar dengan bangga hendak pergi, Ning Tiu Tiu memanggilnya kembali. Tapi Kaisar, menurutmu dengan bentuk tubuh seperti hamba ini, bisakah hamba menyamar menjadi Kasim kecil? Kaisar segera berbalik dan menilai bentuk tubuh Ning Tiu Tiu. Yang seharusnya menonjol ya menonjol, yang seharusnya cekung ya cekung. Bagaimana bisa menyamar menjadi Kasim kecil? Tidak mungkin menjadi Kasim kecil. Ning Tiu Tiu melihat Kaisar kembali menatapnya, lalu melanjutkan berpose dengan anggun seperti wanita sejati. Kecantikan alami sulit disembunyikan. Kaisar melihat pemandangan ini, wajahnya memerah, buru-buru berbalik dan berdeham. Dalam hati berpikir, jika dia menyamar sebagai Kasim, pasti akan ketahuan. Bagaimana ini? Ning Tiu Tiu melanjutkan berbicara beberapa kalimat lagi, ingin Kaisar cepat-cepat membatalkan niatnya. Hamba bukan tidak mau membantu Kaisar, tetapi hamba memang punya banyak keterbatasan. Tapi bagaimana mungkin Kaisar begitu mudah melepaskan Ning Tiu Tiu? Dia dengan cepat berpikir, saya sudah memikirkan cara lain. Kaisar segera mengangkat tangan dan mengetuk-ngetuk permukaan meja. Ning Tiu Tiu melihat gerakan Kaisar, bingung, tidak tahu mengapa dia menunjuk meja, berpikir sejenak. Saat Ning Tiu Tiu tiba-tiba menyadarinya, apa jangan-jangan Kaisar ingin hamba bersembunyi di bawah mejanya? Kaisar memang bermaksud begitu. Ning Tiu Tiu segera mengutuk Kaisar dalam hati. Kamu gila, ya. Berbagai macam umpatan muncul dalam pikiran Ning Tiu Tiu. Dia berkeringat dingin, ingin menolak Kaisar. Ini tidak begitu pantas.
Namun Kaisar menunjukkan sikap yang sangat tegas. Entah hamba suka bersembunyi di bawah meja atau dipenggal, pilih sendiri. Mendengar dua kata dipenggal, Ning Tiu tidak berani membantah lagi. Dia segera meringkuk, hanya bisa patuh mengikuti perkataan Kaisar. Hamba suka bersembunyi di bawah meja. Kaisar dengan bangga berkata kepada Ning Tiu, pilihanmu sangat tepat. Ning Tiu sangat marah, mengutuk Kaisar. Pilihan apa yang kamu berikan padaku? Antara hidup dan mati? Mau tidak mau harus memilih. Berpindah ke hari berikutnya. Para selir semua berkumpul untuk menghadap permaisuri. Dan selir bangsawan Dong menemukan posisi Gu Daying masih kosong. Selir bangsawan Dong berkata dengan jengkel, Gu Daying tidak datang lagi? Selir Li yang duduk di sampingnya menyahut, bagaimana mungkin kita memiliki kemampuan seperti itu? Setiap kali selesai menemani Kaisar tidur, keesokan harinya selalu diizinkan oleh Kaisar untuk tidak perlu menghadap permaisuri. Mendengar itu, selir bangsawan Dong menjadi sangat marah, mengerutkan kening dan memalingkan muka. Di sisi lain, Kaisar sedang mengadakan rapat istana. Kasim berseru nyaring, jika ada urusan, sampaikan. Jika tidak ada urusan, rapat dibubarkan. Saat itu seorang menteri berdiri untuk melapor. Hamba mohon izin melapor kepada Kaisar. Hamba memiliki hal yang ingin hamba sampaikan. Semalam hamba mengamati konstelasi bintang, ditemukan adanya pergerakan aneh pada 3 formasi langit dan 3 rasi bintang utama. Ning Tiu saat itu sedang duduk di bawah meja mencatat isi rapat istana untuk Kaisar. Menteri ini berbicara terlalu cepat, membuat tangannya pegal linu. Bisa bicara sedikit lebih pelan tidak? 3 rasi bintang utama itu ditulis bagaimana? Menteri ini melanjutkan dengan mendesat. Hamba mohon Kaisar. Ning Tiu mengadakan upacara ritual besar air dan darat, menyegel semua iblis dan monster ini untuk melindungi kemakmuran negara. Kata-kata menteri sebagian besar adalah karakter sulit ditulis. Sungguh menyulitkan Ning Tiu. Bisakah saat mencatat, kata-kata yang kuketahui saja yang diucapkan? Selanjutnya giliran orang lain melapor. Saat itu, Ning Tiu sedang bersembunyi di bawah meja, tepat di samping kaki Kaisar. Dia melirik dan menemukan area segitiga Kaisar terlihat. Dalam hatinya ada sedikit kegembiraan. Dia berpikir, tidak boleh sampai menggoyahkan Kaisar. Kaisar yang duduk di atas juga mendengar suara hati Ning Tiu, tidak tahu sedang memikirkan apa. Berpikir keras tapi tidak menemukan sesuatu yang berguna. Saat itu seorang menteri berdiri melapor, Kaisar, tentang Jenderal Wei Shu yang membawa pasukan dan logistik melarikan diri, hamba memiliki hal yang ingin hamba sampaikan. Wei Shu selama bertahun-tahun telah bertempur di berbagai penjuru, jika tidak ada jasa, ia juga memiliki kesulitan. Hanya berdasarkan beberapa desas-desus lalu mengeksekusinya, tanpa memberinya kesempatan untuk menjelaskan, itu hanya akan membuat hati rakyat menjadi dingin. Kaisar mendengar perkataan ini, sangat marah, segera membantah. Bencana alam di selatan, rakyat menderita. Wei Shu membawa 30.000 tel perak bantuan bencana dan melarikan diri. Bukti apalagi yang kamu butuhkan? Kaisar segera memerintah Bafuk. Keluarkan buktinya untuk dilihat menteri ini. Menteri itu setelah melihat buktinya, sangat terkejut. Dia segera berlutut, bersujud mengakui kesalahannya kepada Kaisar. Hamba yang buta mata ini salah percaya pada orang rendahan. Karena para orang rendahan ini, hamba telah menghina Kaisar. Hamba mohon Kaisar menjatuhkan hukuman. Kaisar pun tidak mengusutnya lebih lanjut. Sudahlah, kamu juga tertipu olehnya. Di kemudian hari, jika ada yang berani seperti Wei Shu, menganggap nyawa rakyat seperti tidak berharga, saya tidak akan berbelas kasihan. Kaisar sambil berbicara, memukul meja dengan keras. Namun, pukulan ini memengaruhi Ning Tiu yang sedang duduk di bawah meja. Ning Tiu mendengar suara itu, segera ketakutan dan gemetar menumpahkan tinta. Pada saat yang sama, dia juga berteriak mendengar suara dari bawah meja Kaisar. Para menteri dan jenderal semuanya terkejut. Ning Tiu saat itu baru menyadari tindakannya, buru-buru menutup mulutnya dengan tangan. Para menteri mulai berbisik. Tadi sepertinya ada suara wanita. Kaisar segera cemas, berbalik dan berbisik kepada Ning Tiu. Teriak apa? Mau ketahuan? Ya,
Kaisar bahkan menggunakan kakinya untuk menendang-nendang Ning Tiu-tiu. Ning Tiu-tiu berpikir dalam hati, menendang apa? Kalau kamu tidak memukul meja, apa aku akan berteriak? Namun Kaisar masih saja menendang bahu Ning Tiu-tiu. Ning Tiu-tiu tidak tahan lagi. Tidak bisa lagi, segera mengulurkan tangan dan mencubit kuat paha Kaisar. Saking sakitnya, Kaisar sampai gemetar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Semua para menteri melihat pemandangan ini, semuanya terkejut, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kaisar saking marahnya wajahnya memerah padam, berani-beraninya mencubit paha saya. Kasim Bafuk yang berdiri di samping melihat Kaisar kurang sehat, segera bertanya, "Kaisar, Anda kenapa?" Kaisar segera menenangkan diri, mengangkat tangan dan berdeham beberapa kali, "Saya tidak apa-apa."